Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Gista Luciana Dewi dari kelas 10 IPS 1, absen 33. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pokok permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pada dasarnya, pemikiran ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran menunjukkan suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Proses untuk mencapai kemakmuran tidaklah mudah. Hal ini yang menjadi masalah ekonomi di masyarakat. Menurut teori klasik, masalah ekonomi di masyarakat digolongkan menjadi 3, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi adalah permasalahan tentang cara memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan masyarakat yang heterogen mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi beragam jenisnya. Dasar pemikirannya adalah melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan. Masalah yang kedua adalah masalah distribusi. Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia setelah diproduksi akan sampai ke tangan konsumen. Barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen tidak akan ada gunanya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan alat pengangkutan dan sarana yang memadai agar proses distribusi berjalan dengan cepat dan lancar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah alat pemuas kebutuhan yang diproduksi memang dibutuhkan oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Masalah pokok ekonomi modern. Ada 3 masalah utama dalam ekonomi modern. Yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak atau what. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk harus diperhitungkan, karena apabila salah perhitungan, maka produsen akan mengalami kerugian. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut atau how. Setelah barang dan jasa ditentukan jenis dan jumlahnya, masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selain itu juga, produsen harus bisa menentukan akan memproduksi menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Masalah ini menyangkut soal siapa saja yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, yang mendapat keuntungan dari hasil produksi ini bukan hanya konsumen, tapi ada pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.